Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menyembah Tuhan, berdoa pagi hari ini? Sudah belum? Nah, kalau belum, saya ini ajak nih kalian pada pagi hari ini kita berdoa, kita berdevotion, menyembah Tuhan. Siap? Oke, kalau siap, yuk lipat tangan kalian, sedang mengajak kalian berdoa. Tutup mata kalian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur jika pada kesempatan pagi hari ini anak-anakmu sudah ada di sini. Sebentar juga kami guru-guru juga akan berdevotion bersama-sama dengan anak Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, biarlah kiranya apa yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulai bersama dengan Engkau dan senantiasa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, anak, tadi kan kita sudah bersama-sama berdoa ya. Yuk, kesempatan kali ini kita gunakan yang semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, regangkan otot kalian. Pagi ini harus semangat sebelum mengikuti pelajaran ya. Yuk, kita naikkan satu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Bagaimana? Sedih sampai ngos-ngosan. Kalian ngos-ngosan juga enggak? Kalau belum berarti kalian belum semangat tuh. Mau duluan lagi gak? Lain kali ya. Oke. Nah, tibalah saatnya kita menyembah Tuhan bersama-sama ya, dari ya, anak-anak yang terkasih ya. Sedani ingat satu lagu yang sangat memberkati Sedani sekali. Lagu ini mengingatkan Sedani begitu berharganya Sedani dan waktu Tuhan itu yang begitu sempurna dalam hidupnya Sedani. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau
Kami mengucap syukur Tuhan, begitu luar biasanya kasih-Mu dan hidup kami. Kasih-Mu yang membuka setiap luka hati kami Tuhan, yang memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan bisa mengenal Engkau. Sebentar kami akan mulai mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu, dan itu bisa menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah lebih lagi bagi setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Sedania. Setelah tadi kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik. Nah, di kesempatan kali ini Sedani ingin menceritakan seorang tokoh dalam perjanjian lama. Penasaran tidak kira-kira tokohnya siapa? Kalau Sedani langsung cerita buka Alkitab begini mungkin membosankan ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita saksikan bersama-sama video singkat tokoh ini. Silakan. Yunus di perut ikan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar, menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ayat hafalan. Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus pasal 3 ayat 9.
Nah, bagaimana anak-anak, sudah menonton belum videonya tadi? Sudah tahu tokohnya siapa yang mau sudah diceritain nanti? Ya, betul sekali, yaitu Yunus, seorang nabi yang terkenal ya, karena dia bisa masuk ke dalam perut ikan besar. Wah, itu kalau bukan rencana Tuhan, tidak mungkin bisa bertahan hidup di sana gitu ya. Tidak seperti yang ada di kartun-kartun gitu ya. Nah, Nabi Yunus. Nah, seorang Nabi Yunus ini, dia itu sebenarnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama lihat ya, supaya nggak penasaran. Yuk kita buka bersama-sama di kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Nah, sebenarnya firman Tuhan itu sudah bicara pada Yunus sebelumnya. Apa firman-Nya? Seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi, sebenarnya Yunus itu sudah tahu rencananya Tuhan. Bahwa Tuhan itu ingin Yunus pergi ke sana dan menyampaikan kabar pertobatan supaya mereka semua bertobat dari dosa-dosanya. Berarti Yunus sudah tahu rencana Tuhan. Betul ya? Tapi kira-kira responnya Yunus apa ya? Apakah langsung bilang, "Oke Tuhan, siap, capcus"? Ternyata kita lihat ayat selanjutnya di ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu dan untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Atau bisa saya bilangkan jauh dari rencana Tuhan. Dan setelah itu kalian tahu kan kejadian selanjutnya, ketika ada di tengah laut gitu ya, kapalnya dihantam badai besar gitu ya. Kemudian sampai singkat cerita, si Yunus ini mulai sadar, aku sudah jauh dari rencana Tuhan. Singkat cerita, dia dengan sukarela gitu ya, mau dibuang ke laut. Sampai akhirnya atas perkenanan Tuhan, ada ikan besar melahap dia. Dan justru di dalam perut ikan besar itulah si Yunus itu mengalami namanya pertobatan. Dia mulai sadar, Tuhan, kenapa aku nggak menjalankan rencanamu Tuhan? Sampai ada kata yang memberkati sekali dari Yunus ketika dia bertobat. Kita baca di kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Setelah Yunus menyesal dalam doanya di dalam perut ikan besar itu, dia akhiri dengan kata seperti ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan di situ akhirnya Yunus benar-benar mengaku, ya Tuhan, aku pasrah pada rencanamu. Aku mau balik kepada rencanamu. Aku mau taat kepada rencanamu. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus ini, apakah berarti rencana manusia dan rencana Tuhan itu selalu bertentangan? Kalau Tuhan pengennya A, pasti manusia selalu pengennya B, begitu? Dan apakah Tuhan harus memaksa sampai harus seperti si Yunus ini ya, harus ditelan ikan besar gitu ya, baru bertobat? Atau mungkin Tuhan harus memaksa kita dengan menghadapi hukuman apapun sampai akhirnya kita bertobat? Apakah seperti itu yang harus kita alami? Nah, sebenarnya adik-adik, anak-anak, bukan masalah rencana Tuhan yang berbeda dengan rencana manusia, tapi satu kuncinya, yaitu ketaatan kita. Jadi ketika kita punya respon hati yang benar, ketika kita taat menjalani rencana Tuhan, walaupun kelihatannya di depannya tuh kayaknya tidak menarik, tapi ketika kalian mau taat, kerjakan bagian, kalian bisa berhasil. Nah, sama halnya dengan sedani anak-anak.
dulu Serdani itu tidak pernah punya pikiran waktu kecil ya pengen jadi seorang guru. Serdani punya pikiran pengen jadi dokter, tentara, mungkin pengusaha gitu ya. Tidak sempat kepikiran. Sampai suatu kali waktu Serdani itu SMA dan Serdani mau lulus dari sekolah ya, ada ujian nasional waktu itu. Nah, Serdani itu dileskan oleh orang tua Serdani karena orang tua tahu kalau Serdani itu agak kurang nilainya untuk persiapan ujian nasional juga. Nah, waktu itu ketika itu Serdani itu dileskan pada seorang guru gitu ya, seorang ibu guru, dan ibu guru ini adalah single parent atau merawat anaknya sendiri. Bayangkan ada seorang ibu dan ibunya sudah agak tua, kemudian dia hidup menangani istilahnya menjadi kepala keluarga karena suaminya sudah lama meninggal, dan dia harus mendidik dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Nah, sebenarnya di situ Tuhan sudah bicara sama Serdani. Karena apa? Ketika Serdani diajak itu Serdani bisa melihat keteladanan dari sang ibu guru ini, jadi guru lesnya Serdani. Jadi di mana satu sisi ibu ini adalah wanita yang tegar, satu sisi menjalani panggilannya yaitu sebagai guru, ngajari anak-anak supaya pintar. Sebenarnya Tuhan sudah ingatkan itu, tapi waktu itu Serdani seperti Yunus, ya tak teladani, tapi aku tidak pengen jadi guru, aku pengen jadi yang lainnya, jadi dokter yang punya banyak uang lah. Sampai singkatnya ketika Serdani sudah lulus, ternyata setelah lulus sekolah Serdani tidak bisa melanjutkan kuliah terlebih dahulu. Serdani harus bekerja karena waktu itu kondisi keuangan papa mamanya Serdani tidak baik, sehingga tidak memungkinkan Serdani bisa berkuliah. Singkat cerita, Serdani ambil waktu untuk bekerja, dan di waktu bekerja itu kemudian ada panggilan lagi di hati Serdani. Kenapa kamu tidak ingin jadi seorang guru? Nah, di saat itulah Serdani mulai, ya Tuhan, aku pasrah. Kalau semisal ada universitas atau kuliah yang mau menerima aku apa adanya seperti ini, aku akan melanjutkan. Kok ternyata sesuai rencana Tuhan. Tuhan itu ngarahkan Serdani ke sebuah universitas yang itu adalah universitas keguruan, yang mana bisa menerima Serdani. Dan sesuai dengan apa yang tak omongkan tadi ke Tuhan, kalau ada universitas yang mau menerima aku dengan segala kelebihan kelemahanku, aku harus bekerja, nyambi kuliah, aku mau menjalankan. Kok ternyata sama Tuhan dipilihkan universitas keguruan yang mau menerima Serdani ketika Serdani nyambi bekerja sambil kuliah. Berarti Serdani baru mulai sadar, ternyata Tuhan menginginkan Serdani jadi seorang guru. Itu rencana Tuhan. Akhirnya Serdani tak kerjakan bagian itu, dan kalian bisa lihat hasilnya saat ini. Saat ini berdiri di hadapan kalian bukan seorang dokter, bukan seorang tentara, tapi adalah seorang guru, namanya Serdani, gitu ya. Jadi Serdani bisa lihat bahwa rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup Serdani. Dan sampai saat ini pun Tuhan tetap memberkati Serdani. Kenapa? Karena Serdani tetap berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, berasal dari hati. Nah, Serdani diberkati, tentunya Serdani juga bisa memberkati orang lain. Dengan apa? Dengan firman yang Serdani sampaikan melalui devotion ini, bahkan juga melalui pelajaran yang sering kalian terima anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kalian saat ini? Terutama yang kelas 6. Serdani pembelajarannya online itu membosankan. Aku pengen segera masuk sekolah, gitu ya. Tapi percayalah, dalam kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Apalagi bentar lagi nanti ada ujian nasional, gimana nih Serdani? Aku selama ini belajar online, persiapan juga secara online, tapi nanti aku yang anak-anak kelas 6 akan mengalami ujian nasional, beneran gimana nih Serdani? Percayalah, rencana Tuhan itu selalu berakhir dengan damai sejahtera. Kalian bisa melalui dengan baik. Bagaimana dengan dari kelasnya? Dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu. Kok lama-lama aku bosan di rumah terus ya? Percayalah, rencana Tuhan itu sempurna. Tuhan mengizinkan kalian bisa belajar online. Supaya apa? Supaya kalian punya waktu untuk bisa belajar bersama. Tidak harus bersama dengan guru, tapi dengan orang tua kalian. Nah,
itu juga menimbulkan namanya kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, jadi semua rencana Tuhan itu indah. Intinya satu, tinggal kalian taat atau tidak. Ketika kalian taat, kalian kerjakan, Tuhan akan berkati kalian dan keluarga lebih lagi. Itu ya anak-anak ya. Itu yang sedang disampaikan, biar kiranya jadi berkat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Mari tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu jikalau di kesempatan pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya, biarlah firman-Mu terus bekerja, walaupun sedang sudah selesai berfirman, tapi biarlah firman-Mu melalui Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap anak-anak, bahkan siapapun yang menonton saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan buat kami berhasil dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.